Klaim bahwa air yang didoakan memiliki kekuatan penyembuhan telah lama menjadi kontroversi. Konsep ini sering dianggap sebagai sebuah mitos yang tidak berdasar pada sains. Dalam video ini, kita akan menganalisis secara kritis, ilmiah, dan logis mengapa klaim ini tidak dapat diterima secara ilmiah. Kita akan memeriksa klaim Profesor Jepang Masaru Emoto yang terkenal dengan teorinya tentang air yang dapat berubah struktur molekulnya berdasarkan kata-kata, emosi, atau musik yang diarahkan kepadanya. Namun, teori Emoto ini tidak dapat diterima oleh komunitas ilmiah karena tidak didukung oleh bukti-bukti empiris yang kuat. Dengan pendekatan analitis dan tajam, kita akan membongkar mitos ini dan menyajikan fakta-fakta yang didukung oleh sains. Konsep air yang didoakan sebagai metode penyembuhan adalah contoh klasik pseudoscience. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa doa atau niat positif dapat mengubah struktur molekuler air atau memberikan kekuatan penyembuhan. Penelitian ilmiah yang ketat telah berulang kali gagal menemukan perbedaan yang dapat diukur antara air yang didoakan dan air biasa. Keyakinan ini sering didasarkan pada kesalahpahaman tentang sifat air dan energi. Air memang memiliki sifat unik, tetapi kemampuannya untuk menyimpan informasi atau mengingat doa tidak didukung oleh prinsip-prinsip kimia atau fisika yang diketahui. Eksperimen Emoto tidak mengikuti protokol ilmiah yang ketat. Tidak ada kontrol yang memadai, sampel yang representatif, atau pengulangan independen. Proses pemilihan kristal es untuk difoto sangat subjektif dan rentan terhadap bias konfirmasi. Karya Emoto tidak pernah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah peer-reviewed. Ini adalah red flag besar dalam komunitas ilmiah, menunjukkan bahwa klaim-klaimnya tidak dapat bertahan dari pengawasan ahli. Efek yang diamati oleh Emoto kemungkinan besar adalah hasil dari efek placebo dan bias konfirmasi. Orang yang percaya pada kekuatan penyembuhan air yang didoakan mungkin mengalami manfaat psikologis, tetapi ini tidak membuktikan perubahan fisik pada air itu sendiri. Struktur molekuler air sangat dinamis dan terus berubah dalam skala waktu yang sangat cepat. Ikatan hidrogen antara molekul air terbentuk dan putus dalam skala femtodetik 10–15 detik, jauh lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk mengamati atau mengukurnya. Proses pembentukan dan pemutusan ikatan hidrogen ini terjadi secara terus-menerus, membuat struktur air selalu berubah-ubah. Air tidak memiliki kemampuan untuk mengingat atau menyimpan informasi, bahkan dari doa atau niat positif sekalipun. Hal ini bertentangan dengan pemahaman kita tentang sifat-sifat kimia air. Dinamika molekuler air yang begitu cepat dan acak ini menunjukkan bahwa air tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kata-kata, emosi, atau musik. Klaim bahwa air dapat berubah struktur molekulnya berdasarkan hal-hal tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Masaru Emoto, tidak dapat diterima secara ilmiah. Pemahaman yang mendalam tentang struktur dan sifat-sifat molekuler air sangat penting untuk menganalisis secara kritis klaim-klaim pseudoscience seputar air yang didoakan. Hanya dengan pendekatan saintifik yang objektif, kita dapat membedakan antara fakta dan fiksi, serta memahami mekanisme yang sebenarnya terkait dengan air dan kehidupan. Studi spektroskopi canggih dan simulasi komputer telah memberikan wawasan mendalam tentang perilaku air pada tingkat molekuler. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kata-kata, pikiran, atau doa dapat mempengaruhi struktur air secara permanen atau bermakna. Secara kimia, air terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, dengan rumus kimia H2O. Ikatan kovalen antara hidrogen dan oksigen membuat air memiliki polaritas, yaitu distribusi muatan listrik yang tidak merata. Hal ini menyebabkan air memiliki sifat polar dan dapat membentuk ikatan hidrogen yang memberikan kontribusi pada sifat-sifat air yang khas. Air memang penting untuk kesehatan, tetapi bukan karena informasi yang disimpannya. Hidrasi yang tepat mendukung fungsi tubuh yang optimal, termasuk sirkulasi, pencernaan, dan detoksifikasi. Kepercayaan pada kekuatan penyembuhan air yang didoakan dapat menghasilkan efek placebo. Ini adalah fenomena psikologis nyata yang dapat menyebabkan perbaikan gejala, tetapi tidak membuktikan klaim supernatural. Orang yang mengonsumsi air yang didoakan mungkin juga membuat perubahan gaya hidup positif lainnya, yang sebenarnya berkontribusi pada peningkatan kesehatan mereka. Mempercayai kekuatan penyembuhan air yang didoakan bukan hanya masalah keyakinan yang tidak berbahaya. Ini dapat memiliki konsekuensi serius, terutama jika digunakan sebagai pengganti perawatan medis yang terbukti. Orang mungkin menunda atau menolak perawatan yang diperlukan, mengandalkan air ajaib ini sebagai gantinya.
Selain itu, industri yang mengeksploitasi kepercayaan ini seringkali menjual air yang didoakan dengan harga tinggi, memanfaatkan kerentanan orang yang putus asa mencari penyembuhan. Ini bukan hanya penipuan finansial, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan masyarakat dengan menyebarkan informasi medis yang salah. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis sangat penting untuk mengevaluasi klaim seperti air yang didoakan. Ini termasuk mempertanyakan sumber informasi, mencari bukti ilmiah, dan memahami metode penelitian yang valid. Meningkatkan pendidikan sains di semua tingkatan dapat membantu masyarakat membedakan antara sains sejati dan pseudosains. Pemahaman dasar tentang metode ilmiah dan prinsip-prinsip dasar kimia dan fisika sangat berharga. Para ilmuwan dan pendidik harus bekerja untuk mengkomunikasikan konsep ilmiah dengan cara yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Ini dapat membantu memerangi penyebaran mitos dan kesalahpahaman. Meskipun ide air yang didoakan mungkin menarik bagi beberapa orang, penting untuk mendasarkan keyakinan dan praktik kesehatan kita pada bukti ilmiah yang kuat. Air memang penting untuk kesehatan, tetapi kekuatannya terletak pada sifat kimianya yang alami, bukan pada doa atau niat yang diucapkan padanya. Alih-alih mencari solusi ajaib, kita harus fokus pada praktik kesehatan yang terbukti, menjaga hidrasi yang baik, diet seimbang, olahraga teratur, dan perawatan medis berbasis bukti ketika diperlukan. Dengan merangkul pemikiran kritis dan literasi sains, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang kesehatan kita dan menghindari jebakan pseudosains yang menyesatkan.